Pak, saya Yap. izin nyimak ya, soalnya baru pulang kerja. Oke, ya siap, nggak apa-apa. Makasih, Pak. Yuk, siap. Yap, silakan masuk. Ya, yang lain kayaknya nggak datang. Iya, banyak yang hujan. Iya. Untuk yang di rumah, ini kebetulan ada yang hadir juga di sini. Silakan teman-teman buat tampilan seperti di atas ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas sum, average, max, min, count, terus sum if sama count if. Dan yang terakhir nanti kita akan masuk ke if ya. Jadi nanti kita ada dua materi. Yang pertama ini untuk aritmatikanya. Yang kedua nanti kita akan masuk ke logikal ya, rumus logical test ya. Rumus logik. Jadi silakan teman-teman buatkan dulu tampilannya seperti ini. Nah, nanti yang akan kita isi itu adalah yang kotak kosong-kosong ini. Ya, ini yang akan kita isi dengan rumus yang akan kita buat nantinya. Oke. Ya, silakan teman-teman buatkan dulu.
Untuk materi yang kemarin saya belum sempat upload di YouTube, jadi nanti insya Allah saya upload berbarengan yang materi ini ya. Jadi paling besok saya upload juga.
Sudah formatnya? Sudah selesai semua untuk formatnya? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan melakukan pengisian ya. Jadi untuk pengisian ini ya. Nah, nanti kita akan isi untuk yang di samping sini ya. Kita pakai rumus kalau kemarin kan kita belajar untuk tambah-tambah itu satu-satu kan ya. Nah, kalau sekarang kita akan buat dengan rumus sum ya. Nah, untuk rumus sum sendiri kalau di Excel itu ada cara cepatnya ya. Kalau hanya cuman rumus sum doang, saya nggak pakai ketik-ketik, saya tinggal klik aja nih di pojok sini ya, di home itu ada nih sum. Ketika saya klik, dia langsung otomatis ngeblok ya. Jadi yang saya tambahkan adalah dari T21 sampai dengan T70. Saya tinggal enter. Nah, ini dapat hasilnya ya. Jadi nggak perlu kita ketik begini, sama dengan sum. Terus kita blok. Enter. Ya. Jadi bisa pakai seperti ini. Klik sum. Nah, dia otomatis ke blok, langsung di enter. Seperti itu. Silakan dicoba. Sudah dapat semua, kalau sudah tinggal tarik doang ke bawah. Hasilnya sama tidak? Sama, Pak. Sama ya. Tahun yang ikut. Nah, Belum, Pak. ya Belum. belum. Ya, Iya, diikutin aja dulu. Iya. Ya, untuk yang belum silahkan ikutin aja dulu. Nah, kalau yang lihat, perhatikan ya. Perbedaannya kalau teman-teman pakai yang sum otomatis. Nih ya. Kalau saya kan yang di blok itu sampai di sini ya, langsung otomatis ya. Di bloknya di T21. Tanpa saya klik-klik lagi, dia langsung ngeblok T21. Nah, tapi kalau teman-teman ngebloknya sampai 19 di tahunnya ke blok juga, pasti hasilnya akan berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda dengan saya? Nih, lihat di tempat saya yang saya ketik, ada simbol kayak segitiga di pojok kiri. Ya. Di pojok kiri atas itu ada simbol kayak segitiga warna hijau. Nah, kalau di teman-teman ada seperti itu nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Nah, kenapa saya ada muncul seperti itu? Karena untuk tahun yang di sini saya gunakan formatnya adalah bukan format number, tapi saya gunakan format teks. Kalau huruf dikasih petik di depan satu, nih, kayak gini, ya, maka di Excel itu menganggap bahwa angka itu bukan sebagai angka, tapi sebagai teks. Ya, jadi ketika saya bikin format langsung dengan sum, maka dia tidak akan diblok sama si Excel-nya. Seperti ini. Oke. Sudah dapat hasilnya? Sudah, Pak. Sama ya? Masih gampang. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, terus ada lagi selain dengan rumus yang tadi, kalau cuman sum doang, tanpa rumus juga kita bisa tahu hasilnya berapa. Nih, caranya begini. Teman-teman blok dari T21 sampai dengan T70, ya. Lihat di bawah.
di bawah sini ada tulisan sum. Nih, ya. Di bawah tuh ada tulisan sum. Sama nggak sama sum yang di jumlah angkanya? Iya, Pak, sama. Sama kan? Nah, jadi kalau cuman pengen tahu angkanya berapa, teman-teman tinggal blok aja, dia otomatis nih akan muncul di sini. Sum. Oke? Sudah? Nah, kalau sudah dapat, sekarang kita coba yang di bawahnya. Ini sama, pakai sum juga. Klik, sum, enter. Ketika ketemu, tinggal tarik. Hasilnya seperti ini. Oke, sudah? Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu untuk rumus sumnya? Ya, silakan Mas Eko. Kenapa? Saya ingin bertanya dari itu Pak, yang format yang kita kasih tanda petik di depan. Nanti kalau kita print, itu nanti hasilnya akan jadi biru kayak itu atau jadi tanda kutip Enggak. atau gimana ya Pak? Kalau di print sama aja. Nih ya, saya akan contohkan ketika kita print review, dia tidak akan ada muncul tandanya. Jadi tetap biasa aja kalau di print. Ya, silakan. Ya, jadi ini kalau di print dia nggak akan tercetak seperti tadi, ya ada hijau-hijaunya itu. Tapi ini hanya sebagai format saja, biar si Excel itu mengidentifikasi bahwa angka tersebut bukan angka, tapi teks. Ya, jadi tidak ada pengaruhnya kalau teman-teman print. Seperti itu, Mas Eko. Sudah jelas? Terima kasih Pak. Oke. Ya, Bapak. kenapa? Itu cara bikin yang 2 kotak jadi 1 itu gimana? Yang 2 wilayah. kotak jadi 1. Yang Iya. ini. Iya, yang wilayah sama tahun. Ya, ini ya. Yang ini atas. saya blok. Oh, yang wilayah ini. Heeh. Sama aja kayak gini. Kita merger. Nih ya, kita blok begini. Ini kita blok. Terus Terus di situ ada merger nih. Ya nih merger. Maka dia akan jadi keblok. Sudah, Sarah? bentar, Pak. Oh iya udah. Makasih, Bapak. Ya, siap. Ya. Yang mana tuh? Oh ini. Jumlah ini ada komanya. Ada komanya itu formatnya saya pakai ini nih. Nih, yang ini nih. Klik aja. Nih ya, saya ini dulu format kembali awal dulu ya. Ini kan kalau general kan begini kan. Nah, kalau mau dikasih pemisah antara ribuannya, tinggal klik ini aja. Nah, dia akan otomatis langsung ada format generalnya. Apa? Komanya, pemisah. Pemisah antara ribuan dengan puluhan.
Bisa? Coba. Buatan. Yang atasnya nih, yang ini nih. Koma style. Oke, ada lagi yang mau tanya? Jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas kita akan coba untuk yang rata-rata. Untuk rata-rata, ada yang tahu rumusnya pakai apa? Average. Iya, average. Nih, tinggal gini aja. Average, ya. Nah, ini kan ngeblok sampai jumlah ya. Nah, yang kita inginkan bukan sampai jumlah, tapi sampai di atasnya doang. Ini kita tarik aja nih. Dari sini kita blok lagi, ulang. Ya, baru di enter. Ulangi. Oke, kita ulang ya. Ini ya. Saya rata-rata klik di sini average. Kalau ngeblok sampai jumlah itu kita blok lagi aja. Dari sini sampai bawah. Ya. Sampai 759 saja. Enter. Dapatnya berapa? Kalau ada koma-komanya, karena saya pakai pembulatan jadi nggak ada koma. Kalau teman-teman ada komanya, tinggal kasih ini nih, biar nggak ada nih pembulatan, ya. Ini kan harusnya begini nih, hasilnya nih, ada komanya. Karena saya nggak mau pakai koma, saya bulatin, saya hilangin, pakai yang ini, discrete decimal. Oke, sudah dapat hasilnya semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan ke nilai yang tertinggi. Nah, kalau nilai tertinggi pakainya apa rumusnya? Max. Max. Iya, betul, max. Ya, kita max. Tetap sama, kita blok dari yang 171 sampai dengan 759 saja. Yang jumlahnya jangan diblok. Karena kalau yang jumlahnya diblok sudah pasti yang tertinggi adalah jumlah.
Sudah? Untuk yang terendah itu min ya. Sudah? Kalau sudah, untuk yang jumlah data, pakainya adalah count. Ya. Nih, count number. Kita blok dari sini sampai sini. Di situ di enter. Ya, kenapa Sarah? Bapak itu nilai T21, T36 itu yang urutan ke bawah itu nilai ngacak. Yang ini. Heeh. Ini Pakai mah bawah. nilai asal, Oh, tanpa nilai dijumlah asal. ya. Ini mah Iya. nilai asal. Kalau yang ini pakai rumus. Yang nggak diwarnain itu pakai rumus. Iya, iya. Oke, kalau sudah, yang count-nya sudah. Nah, sekarang ini ada permintaan seperti ini. Total transaksi wilayah
Yang saya minta hanya wilayah Bandung saja yang dijumlahkan. Nah, kalau hanya wilayah Bandung saja berarti jumlahnya hanya berapa tuh Bandung? Ada dua item ya. Nah, kalau dengan rumus biasa pakai rumus kayak gimana? Ada yang tahu? Count if bukan, Pak? Apa? Count if. Count if. Bukan. Kalau count if untuk yang ini, jumlah data wilayah. Oh. Kalau yang total transaksi, kita pakai rumusnya adalah sum if. Nah, ketika bikin sum if, ya, ini ada keterangan seperti ini nih. Rank, kriteria, sum rank. Maksudnya apa sih? Nah, untuk yang pertama, rank. Untuk yang pertama, rank ini berarti kita akan ngeblok dari yang ada tulisan wilayahnya, ya, sampai dengan yang di sini. Nih, sampai T70 yang terakhir, 465. Itu kita blok. Nah, kalau teman-teman nggak muncul tulisan data, benar nggak? Coba deh, di blok dulu. Iya Pak, nggak ada. Munculnya Iya, Pak. angka ya, Iya betul. Iya. A berapa sampai dengan A berapa, F berapa, betul nggak? Betul. Betul Pak. Nah, karena saya pakai ini, data ini saya dapat dari mana? Saya pakai penamaan atau nama istilahnya adalah name rank. Jadi saya menamakan rank ini yang saya blok ini namanya adalah data. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman mau bikin seperti itu nanti saya kasih tahu caranya bagaimana. Ya, setelah ini. Nah, sekarang kalau sudah diblok, teman-teman kunci dengan F4 sekali. Oke, sudah? Tekan Sudah. F4 sekali, itu akan muncul dolarnya 4, ada 4 tuh. Iya. Oke, kalau sudah, sekarang kita langkah keduanya, saya kasih koma. Ya, tergantung teman-teman ya, di situ pakainya koma apa titik koma. Lihat, di yang kecil ini. Jangan sampai ketuker sama saya. Ya, kalau di situ pakainya titik koma, berarti teman-teman gunakan titik koma. Kalau di situ pakainya koma, teman-teman gunakan koma. Sudah dibuat komanya atau titik koma? Nah, sekarang di situ akan yang kriterianya akan ngeblok tuh, jadi bold. Benar nggak? Kalau sudah ke bold, ya, sekarang kriteria itu apa sih? Nah, tadi kan saya minta jumlahkan total transaksi yang wilayah Bandung saja. Berarti kita ketik nih, sini, petik 2, Bandung. Petik 2 lagi. Nah, itu koma. Sudah? Kalau sudah, sekarang akan tercetak adalah yang sum rank. Nah, sum rank ini adalah yang mau kita jumlahkan. Ya. Yang mau kita jumlahkan yang mana? Nih. Ini. Saya enter. Kalau sudah, kita enter. Hasilnya benar nggak? 1022. Betul. Benar Pak. Ada yang lain? Bisa diulang? Diulang? Oke, Iya, kita Pak. ulang ya. Nih. Saya blok pertama begini. Ya. Terus koma. Kalau teman-teman di F4 dulu,
ya. Habis F4, koma, terus saya masukkan namanya Bandung. Habis itu kita blok lagi. Kalau sudah ditulis Bandung, saya kasih koma. Habis itu saya blok lagi yang mau kita jumlahkan, ya, dari 171 sampai 759 untuk yang T21, tipe 21-nya. Setelah itu kita enter. Muncul seperti ini, 1022. Ada yang berbeda? Sudah? Hasilnya sudah dapat semua? Bapak, kok Ya? Hani emang fungsinya F4 itu apa ya Pak? Kok di Hani mikrofon ya Pak? Apa ditambah Kamu SIM? pakai laptopnya tulisan F4-nya warna biru apa gimana? Nggak ada warnanya Pak? Nggak ada warnanya. Iya. Coba pakai F4-nya ini, FN F4. FN. Kan di keyboard itu ada FN tuh. Nah, FN F4. Berfungsi nggak? Jadi dolar nggak? Iya Pak, dolar Pak. Ya, udah. Sekarang di enter. Dolarnya ada 4 ya, kan? Iya Pak, betul. Ya, udah di enter. Terus coba lihat hasilnya dapatnya berapa? 1022 bukan? Kalau dapatnya 1022, berarti udah benar, tinggal tarik ke samping. Hasilnya seperti ini. Bapak, boleh ulang lagi nggak? Diulang lagi. Oke, saya ulang lagi ya. Nih. Sama dengan sum if, buka kurung, saya blok dari Jakarta sampai dengan sini. Ya. Nah, kalau udah di sini teman-teman tekan F4. Kalau pas ditekan F4 nggak muncul dolar, berarti tekannya FN F4. Di keyboard itu ada FN F4. Untuk yang di laptop ya. Kalau sudah muncul dolarnya 4, sekarang saya tambahkan koma, terus tuliskan kriterianya Bandung. Bandung. Setelah itu koma lagi, baru kita blok lagi dari sini sampai sini. Kalau sudah, di enter. Sudah Waktu dapat? sum if nih, waktu sum if nggak bisa, terus di mau ngeblok yang dari Jakarta itu nggak bisa. Waktu sum if nggak bisa. Iya kan sum if sama dengan sum if, terus Ah, ngeblok kan? itu dulu buka kurung. Kamu udah buka kurung belum? Udah, Udah, terus? blok. Oke. Blok. Kalau nggak bisa coba share screen biar saya coba cek. Ini blok dulu apa F4, F6 dulu? Blok dulu. Blok Blok dulu dulu, baru terus? F4. F4. Iya ada dolarnya ya? Ada dolarnya. Ada. Udah? Baru itu bikin koma Bandung. Koma. Ketik 2 Bandung. Bandung. Ketik 2 Bandung. Terus koma lagi di blok dari yang 171 sampai dengan 759. Bandung petik 2. Tadi gimana? Koma, Bandung, petik 2. Petik 2 dulu, petik 2. Petik Bandung, 2. petik 2. Ini kan di sini saya petik 2-nya ada 2 tuh. Oh, di sebelah-sebelahan. Ya kan sebelahnya petik 2, yang Bandung. ditutupnya juga petik 2. Udah. Koma, Koma, terus
terus diblok dari yang 171 sampai dengan 759. Oh iya udah. Di enter. Iya bisa. Dapatnya berapa? 1022. Oke, sama ya. Iya. Nah, kalau seandainya ada yang lain, misalkan ternyata ada berbeda nih, nggak dapat 1022. Contoh misalkan begini. Nih, misalkan dapatnya 759. Padahal rumusnya udah sama nih. Nah, kenapa bisa beda? Kalau kita lihat sekilas dari tampilan ini, ya wilayah ini, penulisan Bandungnya sudah sama belum? Bandung yang di sini, ya, sama ini sudah sama belum? Kalau sekilas, kalau teman-teman lihat, udah sama kan? Nggak ada bedanya ya. Nah, tapi kalau saya klik di sininya, ternyata Bandung yang pertama ini saya ada spasinya. Nah, karena ada spasinya, maka dia nggak akan kebaca. Jadi saya hapus dulu spasinya, pas saya enter, dia akan muncul. Jadi penulisan di kriteria ini itu harus sama dengan penulisan yang ada di tabel yang kita buat, yang tadi kita blok. Jadi kalau besar hurufnya berbeda atau ada tambahan karakter lagi, maka itu tidak akan terbaca. Ya. Jadi benar-benar harus teliti dalam penulisannya. Ya. Oke? Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kriteria. Nah, maksudnya kriteria ini adalah yang tadinya yang kita inginkan. Jadi kita sum if-nya mau apa nih yang mau dijumlahin? Misalkan saya hanya mau minta wilayah Jakarta aja. Berarti di sini saya ganti nih, Bandung ini saya ganti jadi Jakarta. Jakarta. Maka jumlahnya akan berbeda. Jadi 1053. Ya, seperti itu. Jadi kriteria itu tergantung apa yang tadi yang kita mau jumlahkan itu data yang mana aja sih gitu. Kalau data Bandung ya berarti cuma Bandung doang yang dijumlahkan. Itu yang dimaksud kriteria. Kalau kita pakai kriteria. Kenapa? Tahun bisa. Bisa. Cuman kalau kita pakai kriteria tahun ya, ini cuma satu doang. Kecuali tahun banyak, ada lagi. Nah, itu bisa kita cari. Gitu ya. Jadi fungsi ini, sum if ini untuk membantu seandainya data yang kita punya itu ada ribuan. Nah, si bos pengen minta, tolong dong coba saya pengen minta data yang tahun sekian penjualan kita berapa sih? Nah, jadi dilihat tuh tahun yang cuman yang ditentukan aja. Misalkan tahun 2000, saya pengen lihat penjualan kita di tahun 2000, tiap cabang ini berapa aja nih. Nah, kita bikin pakai ini, sum if. Karena kita udah punya datanya nih, datanya udah banyak. Nah, kalau nyumdahin satu-satu kan ribet. Nah, kita pakai sum if. Seperti itu. Oke? Jelas? Oke, kalau jelas, sekarang kita tambahkan yang sekarang jumlah data wilayah. Kalau ini kita pakainya adalah count if. Nah, ini berbeda dengan sum if ya. Kalau sum if kita ada sum rank. Kalau ini cuma rank dan kriteria. Nah, ranknya mana? Ranknya yang ini doang. Ini kita blok, ya. Terus tekan F4. Setelah itu kita masukkan. Kita cari apa? Jakarta. Berarti kita bikin Jakarta. Ini enter. Hasilnya 3.
Sudah sampai sini? Bapak maaf boleh diulang nggak Pak? Ya, saya ulang ya. Sama dengan on if. Kita cari aja. On if blok dari Jakarta sampai dengan Bandung. Setelah itu tekan F4, koma, kriteria yang kita inginkan adalah Jakarta. Enter. Ya, masih 3. Ya. Masih bisa baca. Nah, kadang Excel ada beberapa komputer ya, besar kecil huruf dia nggak ngaruh. Kadang ada yang begitu. Ada juga yang ternyata besar kecil huruf berpengaruh. Ya, jadi tergantung di komputernya. Cuma cari amannya. Itu pertanyaan. Karena ada juga yang dia case sensitif. Jadi besar huruf kecil berpengaruh. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? On if blok Jakarta. Bisa. Bang, Ini kalau bisa. if Jakarta terus Udah enter, langsung. nggak bisa jawab. Langsung di enter aja. On if. Hasilnya apa? Petik 2 dulu ya. Iya, petik 2-nya. Jangan kelewat. Terus petik 2 lagi langsung enter. Yep. Nggak bisa. Errornya apa? Taruh deh. Nih, samain sama ini. Udah sama nggak? Tuh. Con if. Iya. Taruh. Kok nggak ada ini ya? Nggak ada apa? Con if blok terus F4 ya? Ya. Terus itu lihat itu pakai koma apa titik koma. Kalau di saya pakai koma, berarti kasih koma, baru petik Jakarta, petik lagi, petik 2 lagi. Petik lagi. Oh iya. Enter. Udah. Ya, berhasil? Berhasil. Oke. Nah, untuk yang tadi, yang ini, kenapa saya pakai name rank? Nah, munculnya data. Jadi kita ada 2. Untuk ngelog itu ada pakai F4 atau pakai yang namanya name rank. Nah, caranya bagaimana name rank? Ini kita tinggal blok aja. Blok begini. Ya. Lalu di pojokan sini, teman-teman di situ ada tulisannya A berapa gitu kan? Benar ya? Nah, itu diganti. Ganti kata dengan kata apa, terus enter. Nah, dengan cara itu, teman-teman nggak perlu lagi menekan F4. Jadi langsung aja nih, contoh begini. Misalkan, karena saya sudah punya, yang data ini saya nggak perlu blok lagi. Saya tinggal panggil aja data. Dia akan secara otomatis langsung ngeblok. Tanpa kita blok. Enaknya pakai name rank itu seperti itu. Jadi kita sudah blok duluan, kasih nama yang kita tentukan. Setelah itu kita di rumusnya tinggal kita panggil. Itu bedanya dengan F4. Ya. Jadi kalau F4 kan kita blok dulu, ya. Habis dari sini, ya, ini kita blok. Contoh kayak gini. Yang ini kan saya nggak ngasih name rank nih. Nah, ini saya blok, baru tekan F4. Nah, kalau yang tadi, saya nggak perlu lagi. Saya cukup ketik nama name rank-nya apa,
dia akan ngeblok secara otomatis. Sesuai dengan yang kita blok pas pada saat kita bikin name rank-nya. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman caranya gini. Klik, blok dulu. Sebelum ngasih rumus ya. Sebelum ngasih rumus, diklik, terus diblok. Pindahkan yang ini, yang tadinya A berapa gitu, itu diganti jadi misalkan data, enter. Udah, satu nama itu hanya untuk satu rank. Kalau kita mau bikin lagi, dengan blok yang berbeda. Jadi contoh misalnya gini, saya blok begini. Ya, saya blok dari sini sampai sini. Nah, ini nggak bisa lagi kita bikin namanya dengan yang sama, data. Nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ada yang ini, datanya. Jadi kalau mau kita bikin blok lagi, berarti namanya harus berbeda. Ya. Nah, ini itu. Oke, sudah sampai sini. Ada yang mau tanyakan? Kalau kemarin itu dimasukin ke rumus konflik, Bisa. Yang penting di blok dulu. Kita kasih nama dulu di sini. Misalkan nih, saya ganti wilayah. Ya. Nah, di sininya saya langsung ganti nih. Wilayah. kalau pakai kemarin yang tadi yang data itu, Ya nggak bisa. oh, Karena kan beda bloknya. Ranknya akan dibaca seluruhnya. Iya. Sudah sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau tidak, sekarang silakan teman-teman buat ini lagi. Ya. Untuk nama bebas, ya. Nilai juga nanti bebas. Kita akan bermain dengan yang namanya rumus if. Silakan dibuat dulu. Untuk tanggal itu dikosongin juga nggak apa-apa, biar cepat. Jadi cukup nama yang teman-teman isi, itu cukup nilai yang diisi, yang benar-benar diisi ya. Jadi untuk yang ini nggak diisi juga nggak apa-apa. Yang penting nilainya diisi. Karena nilai ini yang nanti akan kita tentukan untuk mendapatkan jawaban di keterangan. Nilainya persis sama yang Bapak buat. Boleh sama, boleh beda. Yang penting ada angka 5 ya. Ada yang di bawah 5, di bawah 6 sama di bawah 3. Jadi angkanya bisa ngacak, terserah teman-teman. Yang penting ada salah satu yang di bawah 5 sama di bawah 3 ya. Sorry, di bawah 6 sama di bawah 3. Karena nanti akan kita bermain dengan if-nya.
Nah, biar cepat ininya nggak usah diisi ya, yang diisi yang ini aja dulu. Baru nanti kita akan buat codingannya, apa rumusnya. Ya, tes ya lumayan lah daripada bisa semua kok itu mah. Paling ada beberapa aja yang masih ada sedikit error. Paling sering di bagian Ya itu kan paling yang data. Ya. Pas penempatan datanya aja. Fontnya bisa. Ya di formatnya nanti. Enggak, pas nampilinnya. Tinggal merubah di formatnya. jabatan. Iya, itu yang dirubah. Sudah semua? Sudah belum? Oke, kalau sudah, nah sekarang kita akan bermain dengan yang namanya rumus if. Ini yang sering menjadi momok teman-teman pada saat bermain dengan Excel adalah rumus if. Sebenarnya rumus if itu mudah, ya. Cuman kadang kita bingung aja logikanya yang mana yang harus kita tentukan. Nah, untuk kita memulai, contoh saya punya ada dua keterangan seperti ini. Jika nilai lebih besar sama dengan 6, maka keterangannya adalah B. Jika nilainya lebih kecil dari 6, maka keterangannya D. Jadi, kita akan buat rumusnya seperti ini. Sama dengan if, buka kurung, nilainya itu ada di mana? Ini nilainya. Ya. G8. G8 jika lebih besar sama dengan 6, maka jawaban benarnya
pernyataan benar nih. Value if true. Value if true-nya adalah B. Jawaban salahnya, apa jawaban salahnya? Yang ini. Jika nilainya lebih kecil dari 6. Jawaban salahnya adalah D. Seperti ini. Ini saya enter. Nah, kalau saya tarik ke bawah, maka yang dapat D-nya itu ada 2. Kenapa 2? Karena di sini ada angka 5 sama angka 2. Ya. Silakan dibuat. Jadi ini ya, logikal tesnya yang mana sih? Logikal tesnya itu adalah dari sini. Pernyataannya, nilai lebih kecil dari 6 dan lebih besar sama dengan 6. Itu yang dinyatakan logical test. Nah, value if true ini adalah pernyataan benarnya. Kalau dia lebih besar sama dengan 6, maka jawaban benarnya adalah B. Kalau salahnya, value if false-nya adalah yang kedua pernyataannya. D. Jadi, if itu cuma ini doang nih. Logical test, value if true, value if false. Udah, gak ada yang lain. Oke. Sudah ketemu hasilnya? Sama nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Berhasil ya? Masih gampang ya? Oke, kalau masih gampang, sekarang saya akan tambahkan. Ini saya sudah ada keterangan lagi sebenarnya. Nah, ini. Saya ada 3 nih. 3 pernyataan. Nah, kalau 3 pernyataan ini, cara buatnya bagaimana? Nah, sekarang saya ada kunci untuk mengetahui if itu kita bikin if-nya 1, 2, atau 3. Nah, kalau teman-teman punya 3 pernyataan seperti ini, ya, beli semua. Semua. Ini formatnya, kamu pakai koma. Komanya jangan pakai yang ini, tapi beda. Oke, sudah dapat semua hasilnya sama ya sama saya. Oke, sekarang saya ada 3 pernyataan seperti ini, ya. Nah, untuk if kita pengen tahu, Pak, kalau ada 3 pernyataan begini, if yang akan kita buat itu bagaimana sih, Pak? Nah, ini ada kunciannya. Jadi, teman-teman mau tahu banyaknya if itu ada rumusnya. Banyaknya if itu adalah jumlah pernyataan dikurang 1. Ya, jumlah pernyataan dikurang 1. Itu untuk mengetahui banyaknya if. Kalau pernyataannya 2 dikurang 1, berarti 1 if. Kalau pernyataannya 3 dikurang 1, berarti if-nya berapa? 2 if. Ya. Jadi, kalau ada seperti ini, jika nilai lebih besar sama dengan 6, dan jika nilai lebih besar sama dengan 8, dan satu lagi, jika nilai lebih kecil dari 6, maka berarti if yang akan kita buat berapa? 2.
Nah, untuk membuat if-nya bagaimana? Sekarang sebelum saya kasih pembuatannya, saya kasih contohnya, saya pengen tanya dulu ke teman-teman. Yang dibuat pertama kali itu if-nya lebih besar dari 6 atau lebih besar dari 8 dulu? Yang kita Lebih besar buat. dari 8 dulu. Lebih besar dari 8. Iya. Ada yang lebih besar dari 6? Yang setuju lebih besar dari 8, coba dikasih angkat tangannya di itunya. 2 orang, 3, 4, 5. Udah nih, tuh 2, 3, 4, 5. Ada lagi? Nggak ada? Nah, yang nggak ada berarti lebih besar dari 6 yang pertama. Benar, ada yang lebih besar dari 6? Yang setuju lebih besar dari 6? Ada? Ada nggak? Setuju yang mana nih? Lebih besar dari 8 dulu atau lebih besar dari 6? Gimana? Nggak apa-apa. Ngomong aja. Setuju yang mana? 8, Pak. 8, Pak. 8, Pak. 8. Angka tertinggi. Alasannya, kenapa 8 dulu? Angka tertingginya. Benar nggak sih? Alasannya kenapa 8 dulu? Angka tertingginya. Berurutan, Pak. Angka tertingginya. Biar berurutin. Ha. Oke. Angka tertingginya ya yang kita cari dulu. Oke. Nah, untuk ini kenapa 8 dulu? Ini benar. Yang dicari adalah 8 dulu. Kenapa? Karena kalau teman-teman bikin 6 dulu, maka jawaban 8 itu tidak akan terekap. Kenapa? Karena lebih besar dari 6, 8 termasuk nggak? Termasuk. Ya. Jadi yang kita tentukan itu angka 8 dulu. Sini 8. Jawaban benarnya berarti apa nih? A ya. Ini A. Setelah itu, jawaban salahnya. Nah, jawaban salahnya kan masih ada 2 lagi. Berarti kita buat dulu if lagi di sini. If, buka kurung. Pernyataan benarnya apa lagi? Nih, ya syaratnya adalah lebih besar Sama dengan dengan 6, koma, tanda petik B. ini B. Ketik lagi, koma. Setelah itu kita enter. Nah, kalau muncul ini, nggak usah bingung. Ya, kalau muncul pesan seperti ini, nggak usah bingung. Karena saya selalu, kalau ada if, saya tidak pernah menambahkan kurung tutup di belakangnya. Jadi biar ada kerjaan si Excel-nya. Saya pilih yes. Dengan sendirinya, kurung tutupnya akan bertambah. Ya, tadi kan saya nggak bikin begini nih. Tadi kan saya begini. Saya enter, biar bikin kerjaan si Excel-nya. Nah, hasilnya dapat. Ya, kenapa Sarah? Pak ulang, Pak, rumusnya panjang banget. Ini rumusnya tuh. Ini masih pendek, belum panjang. Waduh, Pak. Coba ulangin, mau ngetik dulu bentar. Ya, silakan diketik. Nih ya, saya ulang nih. Ini masih pendek nih, belum panjang banget, tenang aja. Ini kan tadi 6, yang di sininya 6. 6 saya ganti jadi 8. Value if true-nya yang tadinya B, saya ganti jadi A. Terus koma, if lagi, buka kurung, klik yang ini, ya, lebih besar sama dengan 6, koma, ketik 2, B, ketik 2, koma.
Seperti itu. Kalau udah di enter. Yap. Ini if depan ini hanya untuk mendapatkan pernyataan benar pertama kali. Jadi ketika kita klik yang ini, pernyataan salahnya adalah di belakangnya. Kenapa? Karena masih ada 2 pernyataan lagi yang harus kita cari. Jadi kalau butuh 2 pernyataan lagi, otomatis kita buatkan if lagi. Jadi sebenarnya fungsi if itu cuman ini doang nih. Logical test, pernyataan benar, logical test, pernyataan benar, dan pernyataan salah. Jadi banyaknya if tergantung pernyataan. Makanya tadi saya bilang, banyaknya if, menentukan banyaknya if itu gampang. Jumlah pernyataan dikurang 1. Ya. Kalau pernyataannya 2, berarti if-nya cukup 1. Kalau pernyataannya 3, berarti if-nya 2. Pernyataannya 4, if-nya 3. Dan seterusnya. Ya. Jadi rumusnya if koreksinya seperti ini. Pak, saya bikin rumus if itu berapa sih if-nya harus kita buat? Tergantung jumlah pernyataan. Jadi banyaknya pernyataan dikurang 1. Itu adalah jumlah if yang teman-teman harus buat. Seperti itu. Oke? Jelas sampai sini? Kalau mau tulis if tadi itu komanya setelah kurung merah atau Komanya. Ini. Kalau mau bikin if lagi. Di sini. Jadi, kapan bikin if-nya, Pak? Naruh if-nya itu di mana? Nih, naruh if-nya kan pertama, logical test. If yang pertama, logical test. Jawaban benarnya ini. Nah, berarti pas di jawaban salahnya yang teman-teman tambahkan if-nya. Makanya ketika saya klik jawaban salah, yang diblok adalah dari if sampai belakang. Ya nggak perlu. Kenapa? Karena kan sudah dapat nih. Selain dari yang sudah kita tentukan, berarti itu jawaban untuk yang si kurang dari 6. Jadi nggak perlu kita bikin pernyataan lagi. Ya. Nah, sekarang silakan teman-teman coba untuk yang ini. Ini ada 4 pernyataan. Silakan dibuat. Bagaimana untuk mendapatkan yang pernyataan terakhir? Berarti if-nya berapa? 3 ya. Silakan dibuat.
Silakan dicoba dulu. Sambil saya absen ya. Adelia ada? Hadir, Pak. Amar. Pak, itu kita suruh nyoba yang sampai E, Pak. Iya, yang sampai E-nya. Pak, yang B aja kagak kelar-kelar itu, Pak, yang A, B, C. Masa deh aja gak kelar-kelar, kan Ya, udah Pak, cepet Pak. ini. Saya nggak bisa ini, udah nyoba. Ini kurangnya apa? Dicoba Nggak lihat tuh. tahu. Coba Coba dilihat. Coba tar dulu, Pak. Bentar. Itu lagi kuliah, berisik. Ayu ada Ayu? Tadi Ayu ada ya? Ayu ada ya? Ayo Eko, dipanggil Ayu. Iya, Pak, ada, Pak. Eko ada Eko. Ada Eko. Pipit ada? Hah? Udah nggak kuliah lagi? Kenapa nih? Iya, Pipit Fitriani. Hafiz? Ada ya? Hadir, Pak. Hani ada, Ika Nova ada. Mila ada. Hadir, Pak. Muhammad Arifin ada di sini. Nurul hadir ya. Hadir, Pak. Muhammad tadi. Peri ada Peri. Kayaknya Peri ada. Hilang. Francisco ada? Ada ya? Sri Andini. Hadir, Pak. Oke. Siska. Hadir ya? Hadir, Pak. Hana Dwi. Hadir, Pak. Jamaludin. Hadir, Pak. Ya. Wawan nggak ada ya, Wawan ya? Juliana. Hadir, Pak. Sarah. Hadir. Pak, ini nggak ada nih kayaknya B semua. Ada lagi yang belum dipanggil? Sudah ya? Oke, sudah ketemu belum hasilnya? Belum, Pak. Belumnya di mana, Sarah? Bisa share screen? Paling kecilnya D terus. Nih coba ya aku ini. Share screen ya? Iya, coba. Silakan. Share Bentar, screen. Aku japri, Pak. Oh, gimana? Share screen aja, share screen aja. Lewat Zoom ini. Iya. Langsung aja share screen. Ini pakai di sini kan ada nih menunya. Oh, kamu pakai handphone ya? Iya, aku pakai handphone. Oh, pakai handphone. Hmm. Dipotoin aja deh kalau pakai handphone. Iya. Soalnya nggak kelihatan. Cuma Lu gandeng Adit ini. Saha. Reject terus. Goblok si Ari. Astagfirullah ini. Dia pengen ngopi sih. Oke, untuk yang sudah yang lainnya, yang if yang tambahan sudah dapat. Ya, tinggal kita bikin ini lagi nih, tambahinnya. If tambahin berarti kita bikinnya lebih kecil ya. Pakainya lebih kecil 6 apa pakai lebih kecil 3? Kecil 3, Pak. Iya, lebih kecil dari 3. Sama nih ya, modelnya sama kayak tadi yang lebih besar dari 8. Jadi kita tentukan yang lebih kecil yang kita bikin.
lebih kecil dari 3, koma, jawabannya adalah E. Selain dari itu, D. Nah, dapat tuh. Yang 2 jadi E. Lebih besar sama dengan. Oh, bisa. Karena kalau lebih besar sama dengan 3, berarti dia 3 ke atas. Udah Pak, udah bisa Pak. Oke, udah bisa ya, Sarah? Udah bisa. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih gampang ya? Jadi untuk if ini cara baca rumusnya teman-teman jangan sampai dengan jangan begini nih, kalau baca rumus if sama dengan if G8 lebih besar sama dengan 8, bukan. Tapi cara bacanya gini. Jika nilai ya G8 itu kan punya nilai nih. Jika nilai lebih besar sama dengan 8, maka jawabannya adalah A. Jika nilai lebih besar sama dengan 6, maka jawabannya adalah B. Jika nilai lebih kecil dari 3, maka jawabannya adalah E. Selain dari itu adalah D. Jadi kalau nggak dapat yang 8, nggak dapat yang 6, nggak dapat yang 3, maka jawabannya adalah D. Itu cara membaca rumusnya. Ya. Jangan sekali-sekali membaca rumusnya adalah sama dengan if G8 lebih besar dari 8, jawabannya A. Jangan. Kenapa? Karena posisi nilai ini bisa aja pindah-pindah. Bisa jadi di E, bisa jadi di J, tergantung kondisi nantinya. Sudah? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti untuk minggu depan akan kita lanjutkan lagi, ya, dengan metode if yang lain. Ya, tenang, ini masih banyak soal-soalnya yang nanti akan kita bahas. Ya. Jadi kita akan bahas di minggu depan. Ya. Jadi mungkin itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti untuk di LMS akan saya share lagi ya bersamaan dengan yang materi kemarin karena saya belum sempat nge-share di link YouTube saya. Jadi nanti akan saya share bersamaan dengan materi yang kemarin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.